Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang ada di gereja, selamat menikmati firman Tuhan. Selamat menyembah Tuhan. Selamat menunggu waktu Tuhan. Tema kita bulan Agustus adalah God's Time atau waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita, ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk kita merenungkan firman dan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan malam hari ini melalui YouTube. Shalom, selamat malam. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Malam hari ini kita ada, mari kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, Allah pemelihara, Allah yang sudah menolong, Allah yang menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha mulia. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami, rahmat-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami. Kalau malam hari ini kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Malam ini juga kami mau memuji, menyembah-Mu. Biar segala pujian, penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum dan menyukakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, beracaralah Roh Kudus, lawatlah setiap umat-Mu, sehingga kami yang datang dengan hati yang susah Engkau hiburkan. Kami pulang membawa sukacita yang dari Allah. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan segala persoalan, kami percaya malam hari ini ada perjumpaan dengan Engkau, sehingga kami umat-Mu pulang membawa sorak-sorai kekuatan yang baru yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, beracaralah di malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita tahu Tuhan tidak selalu menjawab setiap doa kita, tapi Dia memiliki waktu yang terbaik. Bahkan apapun yang tidak pernah terpikirkan, Dia sediakan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, dan mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
pujian ini. Biar kiranya Allah mendengar setiap seruan Bapak Ibu malam hari ini. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Amin. Di waktu yang tepat. Haleluya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
jadikan semua. Dengan iman katakan Yesus mendengar. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Naikkan pujian ini. Oh, katakan Yesus mendengar. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan aku punya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi dengan iman kita katakan aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima Katakan kami terima. Ku terima sekarang. Sekali lagi kami terima. Ku terima Oh, sekarang kemenangan yang daripadamu. kemenangan darimu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah yang memberi kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami mau bersuka-suka di hadapan Engkau. Allah yang telah membela kami. Allah yang memelihara kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau melatih kami berperang sehingga kami juga menjadi umat-Mu. Allah mana yang seperti Engkau? Tidak ada ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami memiliki Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Saudara bersuka cita malam hari ini. Amin. Kita baru merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Percaya saudara dan saya dimerdekakan dari setiap kuk yang kita tanggung. Saudara akan merasa sukacita di dalam Dia yang memberi kemenangan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Allah mana yang seperti Allahku? Tidak ada. Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Tidak ada benteng perisai, menara
Ibu yang terkasih, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama sebelum persembahan dijalankan. Silakan. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami mau memberi persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi kerajaan tempat ini Tuhan, untuk demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan Bapak Ibu. Kita naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa membentuk kelompok-kelompok doa 3 orang. Kita akan berdoa bersama, saling mendukung di dalam doa. Mari silakan Bapak Ibu bisa mencari pasangannya, teman, sesama pria untuk membentuk kelompok-kelompok doa. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan, biar firman-Mu menuntun langkah kaki kami, sehingga kami senantiasa berjalan di jalan-jalan-Mu. Kami bertindak hati-hati dan kami tidak mendukakan Roh-Mu. Pimpin kami melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini. Urapi ya Tuhan. Dan malam hari ini ya Bapa, kiranya Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu.
yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Uralaba syakaralaba karalaba daralamu. Kiaralaba daralaba sikidaralaba yaralamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Uralaba syakaralamu. Haleluya. Haleluya. Dapat kami naikkan sebagai ungkapan syukur kami di hadapan Yesus. Terima kasih, Engkau baik Bapa. Engkau baik. Oralaba syakaralaba karalaba. Ya naralaba syakaralaba karalaba. Haleluya, Yesus, Yesus, kami berseru kepadamu, kami datang kepadamu ya Bapa, dengarlah permohonan umat Bapa, ya ralaba syakana ralaba karalaba, ina ralaba syakina. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Engkau
kasih, Engkau baik Bapa. Oralaba syakaralaba yaralaba, yaralaba sikinaralaba se. Haleluya, 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 haleluya. Ralaba syakaralam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian pengagungan kami naikkan hanya bagi-Mu saja. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan setiap hati. Kami tidak bimbang Tuhan, sebab firman-Mu menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah selesai berdoa, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat kami bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku dan takkan ku ragu. Amin. Asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Amin. terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali lagi angkat tangan dengan hatimu. Terang bagi jalanku. Kami angkat hati kami. Kami angkat pujian kami. Kami angkat jiwa kami kepadamu. Ini kami Tuhan, datang dengan semua keberadaan kami, datang menyembah-Mu. Kami percaya, kami percaya. Waktu kami terus mencari Engkau dengan pujian kami, waktu kami terus memberkati Engkau,
kami. Tuhan mengisi bait suci-Mu. Kami percaya malam hari ini bersama para malaikat kami menyembah-Mu, bersama para tua-tua yang kudus memuji-Mu. Oh, kami menghormati kehadiran-Mu, Bapa. Kami menghormati Engkau. Malam ini kami buka hati selebar-lebarnya untuk kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Nikmati hati kami, nikmati pandangan kami yang tertuju kepadamu, Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini kami sibuk dengan urusan kami sendiri, sehingga kami kurang menyembah-Mu. Malam ini Tuhan, kami mau sediakan waktu berlama-lama betah dalam hadirat-Mu. Untuk itu kami diciptakan untuk menjadi penyembah-Mu, untuk menjadi pemuji-Mu, Yesus. Kami memberkati bangsa kami, kami memberkati negeri kami, kami memberkati ibu kota Jakarta. Tuhan, kami memberkati dengan damai-Mu, karena kami percaya hati seorang raja itu kalau di tangan-Mu seperti batang mata air. Kemanapun Engkau mengalirkannya sesuka-Mu, Tuhan. Kami tahu Tuhan, hati orang-orang yang tidak terima dengan pemerintahan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percayakan besok adalah hari yang damai sejahtera. Katakan amin. Amin. Ibu kota Jakarta besok aman dan tentram. Kami lepaskan tembok berapi berkeliling para malaikat-Mu ada di ibu kota Jakarta. Biar Kau yang mencengkeram hati setiap orang, Tuhan, yang ada di Jakarta besok. Kau patah-karapa syakata-karapa. Kami bersatu hati, kami mengikat setiap roh anarkis, setiap Tuhan yang ingin mengganggu bangsa ini. Kami ikat kuasa-kuasa yang menunggangi orang-orang yang bermaksud jahat. Kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuasai hati setiap orang. Beri kekuatan TNI Polri, kekuatan yang daripada surga, ketegasan
sehingga mereka boleh menjaga bangsa ini. Tuhan, dengan tegas, dengan disiplin, sehingga benar-benar kami percaya kami akan mendengar kabar sukacita. Ibu kota penuh dengan damai sejahtera. Ibu kota Jakarta penuh dengan kebersamaan setiap orang. Kami percaya Engkau menjamati setiap orang-orang, sehingga benar-benar Tuhan, mereka boleh bergandengan tangan. Oh, sehati sepikir untuk memajukan bangsa ini. Mereka sudah dijamatinya oleh Engkau malam hari ini. Kami percaya kuasa-Allah bekerja atas ibu kota kami. Terima kasih Tuhan. Ambil semua pujian penyembahan kami. Kami percaya waktu hati kami tertuju kepadamu, Kau disenangkan. Waktu pujian kami percaya menjadi dupa yang harum dan naik ke surga dan memenuhi seluruh pelataran bait-Mu. Kami percaya jadikan kami penyembah-penyembah. Beri telinga seorang murid dan berhati seorang hamba. Di waktu kebenaran firman-Mu disampaikan, Tuhan, kami percaya malam hari ini terjadi kemerdekaan. Malam ini terjadi kelepasan. Malam hari ini terjadi pemulihan. Dan malam hari ini waktu kami melangkahkan kaki pulang dari tempat ini, kami percaya damai sejahtera, shalom, sukacita. Dan kami tahu Tuhan, hari-hari menghadapi hari-hari yang sulit, kami ada di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Iya. Terima kasih pada Bapa Surgawi yang sudah menjagai saya, melindungi. Juga terima kasih pada Bu Gem yang memberi kesempatan untuk saya bisa berbicara jadi berkat. Ayo buka Mazmur pasal 128. Berkat atas rumah tangga. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Iya, nyanyian syiara berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini umum. Ya, ayat 1 ini umum, general, umum. Terus next. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Lompat ayat 4. Ini mulai spesifik. Ya, ayat 4 lompat. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang apa? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 5. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari Sion, supaya kita semua melihat kebahagiaan Yerusalem. Yerusalem ini apa? Kalau dihubungkan dengan Kisah Rasul pasal 1:8, jadi saksi di Yerusalem, Yudea dan seluruh dunia. Yerusalem ini keluarga kita seumur hidupmu. Terakhir, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Apa bahasanya? Melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kita akan melihat, akan mengalami damai sejahtera atas Israel. Tema malam hari ini, keluargaku adalah surgaku. Amin. Keluargaku adalah surgaku. Tema umum.
tahun 90 lebih udah booming tema ini ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 2 ini umum. Ya, judul perikopnya berkat atas rumah tangga. Suatu rumah tangga yang paling penting apa? Halo. Suatu rumah tangga yang paling penting adalah kira-kira kalau tidak ada kepala rumah tangganya, benar? Ya, rumah tangga itu yang penting kepala keluarga. Lah ayat 4, coba dibuka. Ayat 4 ini judulnya udah jelas ya, berkata atas rumah tangga. Ayat 4 ini orang laki-laki ini apa? Nggak mungkin ya, ayat atasnya tiba-tiba lain, terus ayat 3 dikatakan tiba-tiba istrimu akan menjadi seperti anggur anak-anakmu. Ayat 4 ini kepala keluarga. Yang setuju katakan amin. Laki-laki yang takut akan Tuhan, kepala keluarga yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, itu akan menjadikan keluarga kita ini sur. Yang ada suaminya coba disenggol, bro, engkau ini surga lo bro, cok macem-macem. Udah? Waduh, sayang tidak banyak suami yang datang. Ya, suami kepala keluarga itu pilot, benar? Driver, masinis, terus apa? Nahkoda. Saya percaya gini loh, kalau kepala keluarganya, kalau pilotnya, kalau drivernya, waktu besok seperti saya gitu ya, nggak tahu tanggal berapa itu, bulan depan awal disuruh ke Jakarta lagi, terus saya malamnya mendem, mendem. Kira-kira bisa sampai Jakarta enggak? Terus malam-malam saya berpisah dengan teman-teman, mungkin ya, sahabat, karena cukup lama, mungkin 3 minggu sebulan. Terus saya dugem, pulang jam 4, jam 3, dugem. Saya percaya nggak nyampe loh di Jakarta. Benar? Kalau dugem minum air apa minum bir? Kalau minum air itu bukan dugem, itu kongko, apalagi es teh, itu mertamu. Dan saya percaya nih dugem gak minum air putih atau es teh. XO bir ya, minim bir. Dan waktu saya nyetir misalnya, saya lihat kalau sudah mendem mabuk itu jalan bisa jadi banyak. Jalannya 1 Transjakarta, tapi waktu dilihat bisa jadi 2, 3. Dan saya percaya nggak akan sampai loh. Etika istri-istri, ya anak. Itu kalau saya kepala keluarga, driver ya, suami, dengar baik-baik. Itu istri itu ada di samping loh. Ya, anak-anak ada di bangku kedua. Karena penting. Terus bangku yang ketiga, maaf, kalau ada ART, bangku ketiga di belakang. Terus bagasi isinya apa?
harta benda, properti. Hah? Uwe katanya. Nangkep ya? Makanya Alkitab mencatat kepala keluarga itu harus takut akan Tuhan. Yang setuju katakan. Lah hari-hari ini repotnya mereka cuma kejar cinta Tuhan. Yes, benar. Tapi lupa takut akan Tuhannya dikejar. Nangkep. Waktu takut akan Tuhan dikejar, otomatis cinta Tuhan loh. Nangkep. Waktu saya menghormati istri saya, ya, saya takut melakukan apapun yang mendukakan istri saya. Otomatis saya mengasihi dia. Nangkep? Ada banyak, ya enggak banyak lah ya, beberapa yang saya layani. Dia kadang gini, Pak Andrew, waktu kami awal-awal menikah, karakternya sama seperti pacaran. Dengar baik-baik para laki-laki. Coba dibuka Kejadian pasal 2 ayat 24. Dikasih tanda nanti kita akan kembali ya. Mumpung ingat. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ingat, satu daging. Ya. Makanya kalau para suami menyeleweng, maaf, satu daging dengan wanita lain, satu daging loh. Maaf, karena melakukan hubungan suami istri yang dilarang. Mereka satu daging, bersatu kagak. Dengar baik-baik. Bersatu cuma diberkati di gereja bersatu. Tapi waktu sebelum menikah, waktu merit mereka melakukan di luar perkawinan, mereka jadi satu daging. Dan banyak saya dapati waktu jadi satu daging, ya maaf, berhubungan suami istri, karakteristik yang jelek dari wanita itu kita banyak melayani istri-istri dengan Bu Indri yang mendampingi itu melalui WA call. Mereka kaget-kaget, ternyata ada beberapa karakter yang masa pacaran, ya, sifat-sifat yang ini bukan suamiku, ya, ini bukan yang kita kenal. Kenapa muncul? Makanya perkawinan yang kudus itu membuat istrimu itu seperti pohon anggur. Saya tadi konfirmasi karena saya kurang jelas ya. Waktu diajari tumbuh-tumbuhan tidak masuk Bu Evi, saya konfirmasi dengan Vikan. Ternyata pohon anggur itu benar ya, ada di atas ya, diberi ragangan gitu ya. Istri kita akan seperti pohon anggur, membuat suami pulang kerja itu nyaman, membuat anak-anak pulang sekolah itu betah ada tinggal. Tapi ya kalau menyambut suami pulang kerja, jangan dengan daster yang tadi pagi masak bau terasi loh ya.
suami yang takut akan Tuhan, itu akan membawa kepada surga di bumi. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, jangan didoakan suamimu diberkati. Serius. Begitu diberkati, bye-bye sayang. Mulai hari ini ulang nanti doakan suamimu, nggak usah diberkati. Hidup takut akan Tuhan. Nangkep? Nangkep? Waktu suami takut akan Tuhan, otomatis berkat itu mengalir. Yang setuju katakan amin. Kita mikir pendak setiap hari, aku akhir bulan gajian pendak ya. Tiap hari mikir aku akhir bulan gajian pendak ya. Waktu kita yang bekerja melakukan dengan baik pekerjaan kita, nggak usah mikir. Bapak Ibu, otomatis terima. Yes. Nangkep ya. Sampai hari ini kita tangani beberapa istri melalui calling. Saya sudah janji komitmen kalau ketemu dengan Bu Indri, ya kalau melayan pribadi WA call. Sampai hari ini mereka masih terkaget-kaget loh, para istri itu. Ya, kayak ini bukan suamiku loh ini. Mungkin istri nggak ngerti ya, tapi waktu keluar karakter sifat-sifat yang kita ketahui itu bukan suami kita, saya pastikan nggak ngerti di luar. Makanya hari-hari ini jaga kekudusan. Yang sudah terlanjur bertobat, dan saya percaya terus ada di dalam penyembahan. Yang setuju katakan amin. Waktu terus mendekatkan diri dengan Tuhan, dia sumber pembaharuan. Enggak no amin, yang amin di sana. Amin Pak Andrew. Sumber pembaharuan apa enggak Tuhan itu? Yes. Dia sumber segalanya. Dan terus bersekutu dengan pujian penyembahan. Coba ditampilkan, ada video. Nggak persis, tapi bisa kita ambil beberapa kalimatnya. Tolong. Tolong klip video yang tadi. Suaranya enggak ada ya. Ada seorang anak kecil membawa uang $1 keluar masuk toko. Bolak-balik bertanya kepada pemilik toko, jual Tuhan tidak? Semua pemilik toko mengusir dia, menganggap anak ini hanya pembuat keonaran saja. Menjelang malam dia masuk ke toko yang ke-29, toko terakhir yang dia masuk. Seorang pria tua berumur sekitar 60-an tahun menerima dia dengan ramah, menanyakan kepada anak itu, "Nak, namamu siapa? Kamu mau beli Tuhan buat apa? Coba kamu ceritakan." Anak itu menjawab, "Nama saya Bondi. Sejak kecil kedua orang tua saya sudah meninggal. Paman saya lah yang merawat saya selama ini. Paman kerja di proyek, beberapa hari yang lalu dia jatuh dari lantai 3. Sekarang koma di rumah sakit. Menurut dokter beliau itu sudah tidak punya harapan lagi. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya." Dengan terisak-isak si anak ini melanjutkan kisahnya. Tuhan itu pasti obat ajaib. Maka itu saya mau beli Tuhan untuk menolong paman saya.
Mendengar cerita si Bondi, air mata orang tua itu berlinang. Dia berkata kepada Bondi, "Nak, di sini ada Tuhan dan kebetulan harganya $1, tepat seperti uang yang kamu punya." Dari lemarinya dikeluarkannya sebotol minuman yang ada tulisan "Kasih Tuhan." Katanya, "Ambillah ini nak, pamanmu akan sembuh setelah minum ini." Setelah mengucapkan terima kasih dengan membawa minuman itu, si Bondi berlari ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Bondi berteriak-teriak, "Paman-paman, aku berhasil beli Tuhan. Setelah minum Tuhan, paman pasti sembuh." Beberapa hari kemudian, ada satu tim dokter rumah sakit terkenal datang ke rumah sakit itu dengan peralatan yang canggih merawat paman Bondi. Selang beberapa minggu kemudian, sembuhlah paman si Bondi. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu melihat tagihan perawatannya paman Bondi, hampir pingsan membaca biayanya yang sangat besar. Namun pihak rumah sakit cepat-cepat berkata kepada paman Bondi, "Tidak usah khawatir, semua sudah dibayar oleh seorang tua. Beliau itu dulu bos sebuah perusahaan besar. Setelah pensiun dia membeli satu toko di daerah sini. Usaha kecil-kecilan untuk kesibukan saja. Beliaulah yang memanggil tim dokter dan membiayai semuanya." Mendengar penuturan pihak rumah sakit, paman dan Bondi buru-buru pergi ke toko orang tua itu. Menurut orang di sekitar sana, tokonya baru saja dijual dan beliau sedang jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa bulan kemudian, paman Bondi mendapat surat dari orang tua yang baik hati itu. Di suratnya tertulis, "Hai, Anda sangat beruntung punya keponakan seperti si Bondi. Dengan uang $1, Bondi pergi kemana-mana mau beli Tuhan untuk menolongmu. Dialah yang menyambung nyawa Anda, tetapi Anda harus ingat, Tuhan sesungguhnya ada di hati orang yang punya kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap." 1 Korintus 13 ayat 2 dan 8. Kasih ada di dalam hidup. Jadilah orang yang penuh kasih dengan selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bagikan cerita ini ke semua orang Goyawige kamu kasihi. Biar kasih ini menyentuh hati orang-orang yang belum mempunyai kasih di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Tangkap sesuatu ada yang diulang 2 kali. Ya, kasih itu apa? Dengar baik-baik, dalam satu rumah tangga harus ada satu yang jadi korban persembahan. Tangkap perjanjian lama, ya, waktu Abraham sampai dipimpin dengan Allah dan dia mempersembahkan korban. Dia persembahkan domba yang tidak bercacat celah, dia persembahkan burung. Harus ada korban baru, api Allah itu menyambar. Tahu artinya? Mesti ada yang jadi korban persembahan dalam satu keluarga. Baru api pemulihan itu terjadi. Api kesembuhan, api berkat menyambar. Saya coba jadi korban persembahan. Ya. Beberapa kali ya. Di mall itu tali istri saya lepas. Waktu itu kakinya, lututnya agak sakit. Nggak usah diperintah loh. Semua karena Tuhan ya. Saya jongkok. Suami lo, saya betulin lo. Harus ada satu yang jadi korban bakaran. Baru kemuliaan Tuhan menyambar.
ada pertengkaran agak membesar. Ini Pak Hendro ya, nggak ngerti ya. Saya datangi Bu Indri, saya berlutut loh. Salah atau benar, saya berusaha jadi korban bakaran. Mungkin hari-hari ini yang datang, malam ini bukan kebetulan, harus jadi korban bakaran. Yeskiel pasal 22 ayat 30, coba. Yeskiel pasal 22 ayat 30. Saya singgung sebentar, ini khotbah tahun yang lalu ya. Allah itu mencari di tengah-tengah mereka berapa orang? Dia tidak perlu banyak orang. Dia selamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Ini kota ya, pasti perang. Tuhan cukup pakai satu orang, Abraham, yang hendak mendirikan tembok. Tahu mendirikan tembok? Harus ada satu orang, suami istri, bahkan anak-anak pun bisa dipakai Tuhan untuk bisa mendirikan kebersamaan, untuk bisa mendirikan kebahagiaan, untuk bisa mendirikan ekonomi. Satu orang cukup. Dengar baik-baik. Atau yang mempertahankan negeri di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tidak ada orang yang banyak yang berani bayar harga jadi korban. Serius loh. Sempat saya nyakiti hati seseorang, tidak saya sebutkan karena kita semua tahu. Dia hancur hatinya. Tiba-tiba pertemuan di Korda, saya panggil dia. Usia saya lebih tua loh, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Usia saya lebih tua. Iya, dia PTM, kebetulan saya PTT. Saya panggil, karena udah tersilir di luar ya. Saya panggil, saya pinjam kamarnya. Ada di ruangan itu banyak kamar ya. Panggil sebentar, semenit mungkin ya. Begitu orangnya masuk, saya duluan masuk. Begitu orangnya masuk, saya berlutut loh Bapak Ibu. Saya merendahkan hati, saya berlutut. Saya mau belajar bayar harga seberapapun besarnya. Kalaupun saya salah, itu kutuk turunan putus di saya, nggak ke anak-anak. Anggap suatu malam hari ini harus ada korban bakaran. Itu kalau kita nggak mencapai level kasih tertentu, sulit loh. Nah, ngerti suami-suami di sini salah atau benar kalau nyakitin hati istrinya, minta maaf apa enggak? Minta maaf ya. Yang di luar sana itu loh yang enggak. Ya. Iya, jadi bertobat masuk sini. Ayo, untuk membuat revival, kebangunan rohani dalam keluargamu, untuk menjadikan keluargamu surgamu, harus ada satu yang jadi korban sembelihan. Ya loh. Salah, benar, ya udahlah. Tinggalkan gengsi kita, minta
Iya. Suatu saat, nggak ngerti ya, itu dalam kebodohan saya akui. Joy itu masih SMP mungkin ya. Nggak tahu saya yang hesmosi atau dia melakukan yang cukup fatal SMP. Saya dengan Yusa jaraknya, ini saya, Yusa itu anak saya lagi minum air, itu saya siram loh. Iya. Laki itu kalau misalnya ada banyak yang ngomong, saya cuma mukul gini loh. Oh boy, gini nek laki iku ya. Kan kenceng. Saya siram gini. Begitu saya siram, kena dia ya. Itu langsung histeris, jerit-jerit seperti orang stres. Saya kaget Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tidak biasanya dia gitu. Langsung seperti flash, saya lari dengan kecepatan penuh. Untung ada malaikat Tuhan, ya. Bisa jatuh karena ada banyak air yang tercecer. Saya peluk anak saya. Dia meronta-ronta dalam beberapa menit. Dan saya ngomong, ampuni papamu Joy. Papamu bodoh. Itu kalau tidak saya selesaikan, gila dia. Anggap ya. Makanya anak-anak kita yang introvert, saya banyak melayani orang-orang stres. Karena background saya juga ya dipakai Tuhan. Rata-rata yang stres itu introvert. Makanya kalau ada anak yang introvert, hati-hati, diperhatikan secara khusus. Kalau ekstrovert, udahlah dibanting, mau penyet, menter kak, apa? Otot kawat balung. Tapi kalau introvert nggak usah digitu-gituin loh. Sedikit aja dia bisa goncang. Setiap kita ini punya tonase dalam jiwa kita, bener? Punya kekuatan. Jembatan itu kalau di 30-20 ton gitu ya. Begitu truknya lewat yang 25 ton, 30 ton, ambruk. Langsung ambruk. Kagak. Dilewati terus paling pecah 5 kali 10 kali. Paling retak. Dilewati terus. Retaknya tambah parah. Dan kalau kepala keluarga suami, biasanya yang hesmosian itu suami. Tapi suami di sini sabar kok, penguasaan diri. Bro, sabar. Amin. Ya karena pengalaman beberapa tahun, 10-15 tahun ini saya berkutat dengan orang-orang yang ODGJ, orang dengan gejala jiwa. Itu introvert cepat. Ya, melebihi beban tidak sampai 5 kali 10 kali udah retak loh. Diterusin udah mulai pecah. Diterusin lagi ambruk. Iya. Makanya kenapa Alkitab mencatat di ayat yang ke-4 dikatakan setiap laki-laki yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, percaya diberikan hikmat. Yang setuju katakan amin. Kepala keluarga yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, diberikan kepekaan. Ya. Ada sebuah keluarga cukup lumayan, 3 lantai rumahnya, ada basement, ada spot mobil balap.
Nih ya, ada Rubicon, ada mobil-mobil mewah. Tapi anaknya seringkali terlambat kalau bangun ya. Sehingga setiap hari beberapa tahun itu diantar naik sepeda motor butut ya, tahun 80-an mungkin tahun 90-an gitu ya. Hati-hati, hari-hari ini banyak, hampir sekolah semuanya melakukan bully, perundungan. Ya, dia sekolah di saya tidak sebutkan di barat cukup terkenal mahal. Akhirnya kan lihat dianterin ya, papanya pakai helm sepeda motor butut gitu ya. Akhirnya dia dibully, disendirikan ya. Terus dia lewat, bahasa Jermannya dirasani. Anak kelas 3, kelas 4, kelas 5 kalau dirasani ngerti loh. Anak-anak sekarang canggih, pinter. Ayahnya sibuk kerja, sukses, nggak ngerti perubahan dari anaknya ya. Makanya punya anak introvert, masa pertumbuhan harus ekstra hati-hati jaga. Ditanyai pulang sekolah, malam ditanyai ada apa yang terjadi sepanjang hari ini. Kalau pelajarannya gimana, apa yang tidak bisa kamu lakukan, apa ada teman-temanmu yang mengganggu? Enggak, bapaknya hebat, sukses. Lama-lama stres loh anaknya, serius. Kan rumah mewah ya, bisa bukil rumah mewah, dia renang di tempat sebelah kan. Kalau regensi nggak ada pasir. Wah, di sana 11-12 tahun. Tubuhnya seperti orang dewasa. Hati-hati. Dan beberapa orang kita layani, termasuk di yayasan ODGJ, itu kebanyakan yang introvert, yang gampang jebol jiwanya. Makanya saya tahu itu introvert setengah seperti saya ekstrovert. Saya meskipun tidak kenal ya, beberapa menit gitu udah seperti bertahun-tahun kenal. Makanya saya tahu, begitu saya lihat dia seperti itu, langsung saya lari, saya dekap, saya minta maaf. Ada banyak hari-hari ini, Yohanes 10:10 apa? Pencuri mencuri, membunuh, membinasakan. Dicuri damai sejahteranya. Rata-rata. Lihat muka semua. Rata-rata ODGJ itu gini. Maaf, persis ya. Maaf ya, vulgarnya ya. Muka kematian loh ini. Damai sejahteranya dicuri hilang, sukacitanya dicuri hilang. Tanda saya 2 tahun kerja setiap hari, bisa transfer, bisa ya. Dia ikut udah 40 tahun, usia 65 tiba-tiba damai sejahteranya hilang. 2 tahun Bapak Ibu dikatakan. Sebulan sekali, 2 minggu sekali, karena dia ada di kenceran, saya turun. Saya tidak nyanyi, nyembah, beri tangan firman. Tidak ada senyum, tidak ada. Aduh, lebih parah dari terong penyet mukanya. Makanya Yesus waktu naik ke surga, dia tidak katakan nih, aku tinggalkan lemah lembut. Enggak. Aku tinggalkan
tinggalkan penguasaan diri, kagak. Waktu dia naik ke surga, dia katakan, aku tinggalkan damai sejahtera. Waktu kita hidup di dalam damai sejahtera, Alkitab mencatat damai sejahtera itu melebihi segala akal, pikiran, budi. Ya kan, damai sejahtera itu akan memelihara roh, tubuh, jiwa kita, diberi ketenangan. Bumi boleh goncang-ganjing, tapi yang penuh dengan damai sejahtera. Coba toleh kanan kiri, mukanya kayak terong penyet atau kayak semongko. Lah iya, saya suruh gini ya mesti ya. Maaf, tapi dari yang saya kan tahu ya, mukanya kayak terong penyet atau kayak semongko, yang saya berhadapan loh. Nangkep ya? Makanya beberapa ODGJ saya ajari di cermin itu senyum. Tapi yang waras, ojo senyum-senyum dewek. Kata nenek, berbahaya. Bisa dipreksokno dengan bugem. Serius, damai sejahtera itu dijaga. Makanya sebentar saya akan selesai. Makanya kalau sakit TBC kita tahu, panu kita tahu lah ya, penyakit-penyakit. Langsung kita flu, langsung ke dokter. Tapi kalau rohaninya sakit, rohnya sakit tahu? Gak ada yang tahu loh. Dilihat aja dari wajahnya. Gini, ini kena virus pandemi. Bro, bro, salaman bro, shalom. Dia guyu saya mencucu. Iki virus, iki pandemi, hilang damai sejahteranya. Meskipun duit TO, oke. Iya. Ada beberapa dari seberang ya, mereka katakan, Pak Andrew, sejak saya ke gereja ikut Yesus, katanya orang-orang keluarga muka saya berubah, jadi seperti semongko dibelah, semeringah. Loh, memang benar. Coba perhatiin, coba diperhatikan di luar. Damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya saya cek hidup saya, keluarga saya, kalau ada yang mencucu, wah udah mulai flu ini, kena virus gigit. Ya, saya juga kalau mulai udah pressernya berat gitu, mulai mencucu gitu, waduh. Rohani kena virus, kena penyakit, coba diperiksa dengan damai sejahtera sukacita. Sepanjang hari ini kamu dikuasai dengan damai sejahtera sukacita, atau dengan sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Ya? Serius loh. Dalam penyembahan saya tidak ngerti karena lama tidak hadir. Tiba-tiba Tuhan itu gerakkan, karena di sebelah saya ada oma yang mama gitu ya. Tuhan gerakkan untuk saya dekat gitu ya, nggak dirangkul saya, karena dia di sini saya dekat. Saya nyembah, saya nyanyi. Tiba-tiba Roh Kudus titip pesan dong. Nah, ampunono sing nyakiti hatimu. Ampunono mak, yang nyakiti hahaha
kita kena. Serius loh. Kita kena kanker. Wah. Dan udah di kemo loh, buat 3 kali. Yang nyakiti hai. Makanya Alkitab mencatat Amsal, maaf ya. Maaf. Vulgar ini. Orang yang sakit hati itu BO. Orang yang sakit hati itu BOTO. Loh iya. Saya berbicara menang atas keadaan tadi malam. Keadaan sesulit apapun, kita punya Yesus yang lebih besar, bro. Amin. Senggolan kanan kirimu. Nek perempuan, sis Yesusmu ikut ciamso. Loh kok Pak Andrew dipendeli, Pak Andrew wis zina kok. Ciamso itu ciami soro. Ciamso. Ciami soro Yesus itu. Yusuf itu 13 tahun. Daud itu kejar musuhnya. Daniel itu, Alkitab mencatat, Daniel itu tidak didapati kesalahannya. Tapi kesalahan Daniel cuma hal ibadah. Bisnisnya kalau hari-hari ini bersih, keuangannya bersih, gak ada pencucian uang, keluarganya bersih. Tapi ada satu ibadahnya yang dicerat. Tapi keadaan apapun, Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi keadaan yang sulit. Apa? Lebih dari sulit. Mau dimasukkan dapur api kok. Sulit keadaannya mereka. Tutup mata semua. Tapi masih ada Yesus. Jangan goyah, jangan sedih, jangan tinggalkan sedetik pun ibadahmu. Jangan tinggalkan sejam pun jam-jam doamu. Jangan tinggalkan baca Alkitabmu. Jangan tinggalkan kau sebagai pendoa syafaat. Jangan tinggalkan, tetap kuat. Lebih dalam menyembah, lebih dalam memuji, karena Allah Israel ada dalam pujian kita. Allah Israel, Yesus yang kita kenal, itu bertata di atas pujian kita. Yesus akan beri kekuatan, akan beri penghiburan selama engkau memasuki proses kehidupan. Yesus ada di sampingmu. Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau. Bahkan mungkin sering kita yang keluar dari hadiratnya. Sehingga keluarga kami, orang-orang tidak melihat seperti surga. Tidak ada kebersamaan, tidak ada damai sejahtera, sukacita di dalam keluarga kami.
karena anak-anak melihat orang tuanya terus bertengkar, terus saling menyalahkan orang tua. Tuhan, kami minta ampun, biar roh pengampunan-Mu turun mengalir. Setelah kami dengan kami mau tangkap rema-Mu malam hari ini, pulang dari tempat ini kami mau jadi korban bakaran. Kami mau memberikan kasih kami yang terbaik untuk keluarga kami, sehingga anak cucu keturunan kami dikatakan Alkitab mencatat Rasul Paulus menjadi keturunan ilahi yang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Ampuni kalau kami salah didik, ampuni kalau kami memanjakan. Tuhan ampuni. Kami mau bertobat, termasuk yang bicara. Kami tahu hari-hari mendatang ada banyak pergaulan yang sesat di luar. Ada banyak bisnis yang tidak menentu. Tapi kami berpegangan, kami ada di kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Kami ada di dalamnya dan kami tetap aman. Meskipun kami tidak banyak Tuhan yang kami dapat di bumi ini. Kami hidup sederhana, kami hidup dengan segala keterbatasan. Tapi kami bersyukur damai sejahtera itu memerintah setiap hari. Dan damai sejahtera melebihi segala akal pikiran. Itu akan memelihara hari-hari depan yang penuh kesulitan. Hingga waktu kami punya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kami bisa dengar suara tuntunan-Mu, Roh Kudus, hentak ke kanan ke kiri. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kepala keluarga kami, pegang tangan suami-suami, pegang terus Tuhan. Meskipun kami sering mau meronta melepaskan, tapi kami mau paksakan. Kami berkata, istri berkata, pegang tangan suamiku, paksakan Tuhan untuk suamiku tidak tinggalkan. Dan ada tangan kanan yang kuat, lebih kuat dari siapapun, yang terus memegang tangan kami, membawa kepada anak-anak. Terima kasih Roh Kudus, silakan Kau bekerja, Kau menjabarkan lebih lanjut, Kau memberi pencerahan setiap kami lebih lanjut, sehingga hari-hari mendatang kami percaya bukan cuma sebagai slogan atau tulisan, tapi benar-benar keluargaku itu adalah surgaku, benar-benar ada dalam keluarga kami dan kami menghidupinya. Makasih kemuliaan-Mu atas gereja Allah Baik Mahanaim. Kemuliaan-Mu, hadirat-Mu ada di tempat ini. Bahkan hari-hari mendatang kami percaya waktu pujian penyembahan di tempat ini dinaikkan, radius 1 kilometer, kami katakan secara profetik, orang-orang yang letih lesu berbeban berat, waktu kami menyembah memuji, mereka akan kesedot, mereka akan berbondong-bondong ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau katakan biar kami makin kecil dan Kau makin besar. Katakan amin. Biar kami makin berkurang-kurang dan Kau makin bertambah-tambah, sehingga hanya kemuliaan, kebesaran, kejayaan, keagungan hanya bagi-Mu Raja di atas segala raja. Yang percaya pulang dari tempat ini diberi hati yang baru, dipulihkan. Katakan sama-sama amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa.
Terima kasih buat pelayanan Pak Andrew. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Jangan lupa besok ada acara MMC di Akfa Cafe ya, jam 6 sore ya. Jam 6 sore sampai jam 9 malam ya. Bagi yang belum daftar bisa daftar ke Pak Lukas atau di grup MMC bisa daftar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur padamu malam hari ini, Tuhan, yang sudah menyempurnakan ibadah kami. Tuhan, Engkau melihat, Tuhan, bahwa setiap kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu sehingga dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami ini, Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, Mazmur 128 yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew, Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga, bahkan pelayanannya, Tuhan. Senantiasa Tuhan, Engkau jadikan hamba-Mu ini, Tuhan, saluran berkat dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini juga bagi jemaat yang beribadah secara online, mereka yang sedang sakit, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Engkau yang menolong setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, kami yang bergumul di dalam setiap pekerjaan kami. Kami membutuhkan pekerjaan, kami membutuhkan senantiasa keuangan, apa yang kami perlukan. Engkau Tuhan Allah yang mendengar doa kami malam hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami datang ke tempat ini, kami pulang tidak akan pernah sia-sia, Tuhan. Tetapi kami boleh mendapatkan pertolongan, Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan di saat kami lemah, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, di hadapan-Mu, Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan. Urabasyata karabara balarabashande, kirabala rabasyata karabala rabasande, kirabara shikita karabala rabala rabala rabashande. Di hadapan-Mu kami mengangkat tangan kami, Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, diberkatilah segala usaha pekerjaan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati keluarga kami, diberkati studi kami, diberkati pelayanan kami, Tuhan. Bahkan apa yang kami doakan, Tuhan, jauh melebihi apa yang kami pikirkan, jauh melebihi apa yang kami doakan, Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sudah menjawabnya, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.